Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk membahas materi seputar fisika. Kali ini kita akan bahas gerak parabola, di mana gerak parabola ini kita khususkan pada kecepatan sumbu X dan sumbu Y. Ya, sebagaimana kita tahu, ini adalah gambar dari gerakan benda yang mengalami gerak parabola, atau ini adalah lintasan gerak parabola. Di sini kita lihat ketika awal benda itu dilemparkan ke atas vertikal dengan sudut elevasi tertentu di sini ya. Nah, maka dia akan mengalami yang namanya gerak parabola. Nah, ketika benda mengalami gerak parabola, maka sepanjang lintasannya dia akan terbagi ke dalam dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ketika dia berada di sumbu X, di sini adalah GLB yang berlaku ya. Rumus-rumus GLB atau gerak lurus beraturan itu berlaku sepanjang sumbu X. Nah, sedangkan di sumbu Y-nya, nah ketika nanti kita mau mencari kecepatan yang berhubungan dengan sumbu Y, maka sepanjang sumbu Y itu berlaku rumus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita kenal di sini gerak vertikal, kamu bisa pelajari lagi gerak vertikal ataupun gerak lurus berubah beraturan di video-video saya yang sebelumnya. Ketika dia mengalami gerak vertikal, ini kan ke atas ya. Nah, dia melawan gravitasi. Nah, ketika melawan gravitasi, maka nanti ada tanda minusnya di rumus. Oke, kita ke rumusnya dulu. Kecepatan awal di sumbu X itu bisa dicari dengan cara V0 dikali cos alfa. Karena di sini sudutnya nih, yang ini sudutnya nempelnya di X. Kemudian untuk kecepatan awal di sumbu Y, kita bisa cari dengan rumus V0 sin alfa. Karena dia di sini sudutnya nggak ada ya, nempelnya di sini. Gitu. Oke, kemudian kecepatan pada sumbu X. Tadi karena di sumbu X itu berlaku yang namanya GLB, artinya gerakan lurus yang beraturan. Nah, kalau misalnya beraturan berarti kalau misalnya kecepatannya 40 meter per sekon, ya udah 40 terus gitu kan. Itu yang namanya GLB. Nah, oleh karena itu, kecepatan pada sumbu X itu dia tidak akan berubah. Atau artinya Vx sama dengan V0x. Itu V0x-nya nanti berapa, itu adalah kecepatan sepanjang sumbu X selama dia mengalami gerak parabola. Nah, kalau kecepatan pada sumbu Y berlaku rumus, di sini rumusnya sebenarnya turunan dari GLBB ya, atau gerak vertikal. Nah, jadi gini, kan VY sama dengan V0. Nah, V0-nya ini kita pakai V0Y atau kecepatan awal di sumbu Y. Gitu, dikurangi G kali T. Minus, ini minus dikurangi ya. Kenapa tadi? Karena dia melawan gravitasi gerakannya, makanya minus. Gitu. Oke, di sini kita coba contoh soal. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasinya adalah 30 derajat. Jika G adalah 10 meter per sekon, kecepatan peluru setelah bergerak 2 sekon adalah, nah ini ditanya Vx-nya berapa, V-nya berapa gitu kan. V0 di soal 60 meter per second, kita turunin di sini, alfanya 30 derajat dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat di soal ya. Oke, ini adalah keterangan dalam soal, kemudian kita coba mencari kecepatan di sumbu X-nya dulu. Nah, ingat karena sumbu X itu GLB, artinya kecepatan selama gerak parabola di sumbu X adalah sama, atau kita pakai rumus V0X. Vx sama dengan V0X atau Vx sama dengan V0 cos alpha. Nah, di sini tinggal masukin aja V0-nya 60, cos-nya 30, kita turunin, cos 30 itu setengah akar 3, nah 60 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 30, akar 3-nya langsung kita turunin lagi, sehingga Vx-nya adalah 30 akar 3 meter per sekon. Kalau kita lihat di sini jawabannya antara C, D, ataupun E ya. Kita lanjut dulu ya, kita hitung yang untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y pakai rumus yang tadi,
di awal. VY sama dengan V0 disumbu Y dikurangi G kali T. Nah, di sini kita cari tahu dulu V0 Y-nya itu dengan rumus V0 Y adalah V0 sin alfa. Nanti baru dikurangi G kali T. V0-nya tadi kita isi 60, sin alfa, sin dari 30 derajat adalah setengah ya. Oke, berarti 60 dikali dengan setengah hasilnya 30, 30 dikurangi, nah G kali T tadi 10 kali 2, 20 ya. Oke, diulang, 60 dikali 1 dibagi 2 hasilnya 30, 30 dikurangi 20 hasilnya 10, jadi di sumbu Y kecepatannya adalah 10 meter per second. Nah, oke, sampai sini kita lihat, maka jawaban yang benar adalah 30 akar 3 di sumbu X dan 10 meter per second di sumbu Y. Di sini jawabannya D. Oke, contoh soal yang terakhir. Peluru ditembakkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 40 meter per second. Dan sudut elevasinya di sini tidak dikasih tahu sudut berapa derajatnya, tapi kita dikasih tahu bahwa tan alfa adalah 4/3. Oke, ini clue ya, ini clue yang sangat penting. Lanjut, jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, besar kecepatan peluru setelah 2 sekon dari tembakan adalah, oke, pertama, diketahui ada V0-nya 40 meter per second, kecepatan awal, kemudian tan alfanya 4/3, ada waktu 2 sekon, dan ada gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, kita sudah belajar di trigonometri atau di persudutan gitulah ya. Tan alfa adalah artinya sudut depan dibagi artinya sisi depan dibagi sisi samping. Dan kita tahu bersama-sama sin alfa itu didapat dari sisi depan dibagi sisi miring atau demi. Cos alfa didapat dari sisi samping dibagi sisi miring atau sami, gitu kan? Nah, kalau misalkan ini adalah sebuah segitiga, kemudian kalau misalnya kita gambarkan ya di sebelah sini nih, kalau misalnya ini adalah sudutnya alfa, nah, kemudian berarti depannya adalah ini, ya. Depannya adalah ini, kemudian sisi miringnya adalah ini, kemudian sisi sampingnya adalah ini. Karena sudutnya di sini. Ya, kita ibaratkan sudutnya di sini. Oke, kalau seperti itu, kan tadi tan alfanya desa, depan samping. Oke, depannya di sini nih tadi nih. Nah, ini berapa nilainya? Karena di soal diketahui tan alfa adalah 4/3, maka ini angkanya kita beri 4. Nah, berarti 3 adalah sampingnya. Berarti yang bawah ini adalah nilainya 3. Nah, ini miringnya ini berapa? Miringnya ini kalau kalian sering melakukan perhitungan Pitagoras, pasti kalian langsung tahu kalau ini adalah 5. Iya, dari mana 5-nya? Betul, dari akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 dikuadratin. Oke, 9 tambah 4 kuadrat 16. Gitu. Jadi akar dari 25. Nah, akar 25 adalah 5, sehingga Pitagorasnya di sisi miringnya hasilnya pasti 5. Gitu. Nah, lanjut. Kita mau jawab soalnya tadi. Kita ke Vx dulu ya, atau Vx dulu. Pertama, di sumbu X itu cari kecepatannya. Ya, jadi tadi diulang ya. Vx sama dengan V0 cos alfa. V0-nya di sini kita pakai di dalam soal 40. Cos alfanya, nah tadi kan kita udah tahu ya bersama-sama kalau misalnya ini itu 5, kemudian ini 4, nah ini 3. Nah, kan kita tahu kalau cos alfa adalah samping dibagi miring. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Sehingga kita turunkan di sini menjadi 3/5. 40 dikali 3 dibagi 5, atau 40 kita bagi 5 dulu 8, dikali 3 hasilnya 24 meter per second. Kemudian lanjut, Vx-nya, Vy-nya, V0 sin alfa dikurangi G kali T. V0-nya adalah 40, kemudian sin alfa kita tahu ya di sini tadi sin alfa itu nyarinya dari depan dibagi miring. Nah, depan sudutnya tadi ini sudutnya, depannya adalah 4, miringnya adalah 5, sehingga sin alfa kita ganti menjadi 4/5 di sini.
40 bagi 58 dikali 4 hasilnya 32 dikurangi 10 kali 2. 10 kali 2 itu 20 ya. Sehingga 32 dikurangi 20 hasilnya adalah 12 meter per second. Ini belum selesai karena ini baru dapat komponen di sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, yang kita perlukan adalah kecepatan satu jawaban ya. Kecepatan satu jawabannya berapa atau kecepatan bukan dari sumbu X, bukan dari sumbu Y, tapi hanya kecepatan pelurunya saja. Nah, dengan menggunakan rumus vektor di mana resultan dari kecepatan bisa kita cari dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, kemudian ini ada akarnya, Vx-nya 24 dikuadratin, Vy-nya di sini 12 dikuadratin, akar dari, nah 24 kuadrat itu 576, 12 kuadrat itu 144, kita jumlah hasilnya menjadi 720. Nah, akar 720 adalah nggak ada ya, kalau kita mau genepin tuh nggak ada. Nah, caranya gini, kita lihat dulu nih pilihan jawabannya. Kalau kita lihat pilihan jawabannya 6 nggak mungkin ya, karena 6 itu terlalu sedikit gitu kan. Terus kalau 24 juga nggak mungkin, karena tadi nggak jadi genap kalau keluar akar. Nah, berarti pilihan salah satunya adalah yang ada angka 12-12-nya nih. Oke, caranya gimana? Pertama, kita cari tahu dulu 12 kuadrat itu berapa? 12 kuadrat itu 144. Oh, 144 kali berapa yang hasilnya 720? Oh, kali 5. Nah, berarti 144 dikali 5 kan hasilnya 720. Sehingga akar dari 144 dikali 5, 5-nya nggak bisa keluar, tetap dalam akar, 144-nya keluar jadi 12. Jadi jawabannya adalah yang iya, C, 12 akar 5 meter per second. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai gerak parabola. Silahkan ditanyakan yang kurang jelas, kritik, saran, dan lain sebagainya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.